Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhruddin Aldi. Saya akan menjelaskan tentang jawaban soal ujian akhir semester kimia teknik. Nomor 1, jelaskan proses pembuatan tembaga. Sebutkan kegunaannya dalam bidang teknik. Tembaga diperoleh dari biji tembaga yang disebut kalkopirit. Besi yang ada larut dalam terak dan tembaga yang tersisa atau materi dituangkan ke dalam konverter. Udara dihembuskan ke dalamnya selama 4 atau 5 jam. Kotoran teroksidasi dan besi membentuk terak yang dibuang pada waktu tertentu. Bila udara dihentikan, oksidasi kupro bereaksi dengan sulfida kupro, maka akan membentuk tembaga blister dan dioksida belerang. Tembaga blister ini dilebur dan dicor menjadi slab, kemudian diolah secara elektrolitik menjadi tembaga murni. Kegunaannya dalam bidang teknik yaitu 1. Konstruksi bangunan, 2. Kabel listrik, 3. Mesin, 4. Pagar dan gagang pintu, 5. Alat untuk pemurni air. Nomor 2. Apa perbedaan sel volta dan sel elektrolisis? Berikan contoh masing-masing. Reaksi pada sel volta adalah reaksi yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik secara spontan. Sedangkan reaksi pada sel elektrolisis adalah reaksi yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia secara disengaja oleh manusia. Contoh sel volta adalah baterai listrik dan aki atau baterai basa. Dan contoh sel elektrolisis adalah penyapuan emas untuk melapisi bagian luar pada perhiasan. Soal yang nomor 3, soalnya adalah dalam rangkaian sel volta logam yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan logam tembaga dicelupkan dalam larutan CuSO4. Jelaskan dengan gambar apa yang terjadi pada logam zinc tersebut dan bagaimana reaksi yang terjadi. Jawabannya adalah logam tembaga dicelupkan dalam larutan CuSO4 1M dan logam zinc dicelupkan dalam larutan ZnSO4 1M. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam merupakan tabung U yang diisi agar-agar dan garam KCl. Sedangkan kedua elektrod logam Cu dan logam Zn dihubungkan dengan alat penunjuk arus yaitu voltmeter. Logam Zn akan melepaskan elektron dan berubah membentuk ion Zn2+ dan bergabung dalam larutan ZnSO4. Elektron mengalir dari elektrod Zn ke elektrod Cu. Ion Cu2+ dalam larutan CuSO4 menerima elektron dan ion tersebut berubah membentuk endapan logam Cu. Reaksinya dapat digambarkan sebagai berikut. Reaksi oksidasi Zn menjadi Zn2+ plus 2-emin. Reaksi reduksi Cu2+ plus 2-emin menjadi Cu+. Reaksi bersih pada sel Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Penulisan dapat disingkat Zn2+ Cu2+ Cu. Nomor 4, jelaskan proses dan reaksi kimia pada pengosongan aki. Jelaskan dengan gambar. Jawabannya, pada kutub negatif anoda, Pb menjadi Pb2+ plus 2-emin. Pada elektrolit, 2H2SO4 menjadi 2H+ plus 2SO4 2-min. Pb2+ plus SO4 2-min menjadi PbSO4. Pada kutub positif katoda, PbO2 plus 4H plus SO4 2 menjadi PbSO4 plus 2H2O. Reaksi keseluruhan pengosongan aki adalah Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 menjadi 2 PbSO4 plus 2H2O. Bisa digambarkan seperti berikut. Di dalam gambar ada beberapa keterangan, yaitu ada terminal baterai,
penghubung sel, ada plat baterai, ada elektrolit, pembatas, ada kotak baterai, ada pemisah sel, ada tutup dan tutup ventilasi. 5. Jelaskan bagaimana proses pemurnian logam. Cu menggunakan metode elektrolisis. Jawabannya NiS, Ni2 plus Ag plus 2-, Cu Ag Cu2 plus Ag plus 2-, AgS Ag plus Ag plus -. Berikut percobaan pemurnian logam tembaga. Bisa dilihat di gambar. Reaksi katoda min Cu2 plus Ag plus 2-, CuS, tembaga murni. Anoda plus CuS Cu2 plus Ag plus 2-, tembaga tidak murni.